Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, teman-teman. Apa kabar semuanya? Sehat selalu ya, amin. Ini kita bincang-bincang lagi ya. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang informasi dan seputar dunia hukum. Nah, teman-teman, ini mengenai itikat baik ya, mengenai itikat baik. Nah, apakah seseorang yang sudah melakukan permohonan maaf ataupun sudah saling memaafkan, misalkan pada kasus perkara pidana antara pelapor dan terlapor, ini sudah saling memaafkan atau si terlapor sudah melakukan permohonan maaf. Nah, apakah ini dapat menghapuskan proses pidana? Nah, itu ya teman-teman. Nah, baik. Ketika seseorang dilaporkan di kantor kepolisian dan proses hukumnya telah berjalan, nah, si terlapor mengetahui bahwasanya dirinya telah dilaporkan. Lalu dia berinisiatif untuk meminta maaf, datang ke kediaman korban atau korban tindak pidana, melakukan permohonan maaf dan dimaafkan dan telah terjadi maaf memaafkan. Nah, terus kemudian apakah proses hukum yang sedang berjalan itu serta merta gugur dengan sendirinya, atau permohonan atau permintaan maaf tersebut itu dapat menghapuskan pidana? Tentu tidak ya teman-teman ya. Tentu permohonan maaf atau saling memaafkan itu adalah hal yang harus memang terjadi, dilakukan dan harus dilaksanakan manakala seseorang merasa melakukan suatu perbuatan tetapi bukan berarti telah memberikan atau menerima permohonan maaf kemudian itu dianggap hal yang dapat menghapuskan atau menggugurkan proses pidana. Contoh misalkan seperti kasus KDRT yang lagi ramai, Lesti Kejora sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya sendiri atau Rizky Bilar. Telah diketahui bahwa Rizky Bilar sudah melakukan klarifikasi, memohon maaf, meminta maaf kepada Lestiana Kejora dan juga kepada keluarga besar serta fans daripada Lestiana. Nah, oke lah, misalkan permohonan maaf tersebut telah diterima oleh Lestiana, bukan berarti proses hukum yang sedang berjalan di kantor polisi itu dapat berhenti begitu saja ya. Seperti kita ketahui bahwa kasus ini deliknya delik aduan, kasus KDRT, di mana Rizky Bilar sebagai atau diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam ruang lingkup keluarga. Nah, maka perkara kasus ini dapat berhenti atau dapat dihentikan oleh penyidik apabila Lesti Kejora telah mencabut laporannya di kantor polisi ya. Tetapi ketika hanya memberikan memaafkan sang suami atau pelaku dalam hal ini pelaku tindak pidana KDRT, ya itu ya tidak serta-merta menggugurkan proses pidana, tetap dia akan berlanjut selama tidak ada permintaan untuk pencabutan laporan dari Lesti itu sendiri ya teman-teman ya. Jadi meskipun Rizky Bilar sudah melakukan permohonan maaf dan telah saling memaafkan antara para pihak, bukan berarti perkara tersebut berhenti atau selesai ya. Tetapi berhentinya suatu perkara atau laporan yang dilaporkan oleh si korban ketika disertai dengan upaya pencabutan laporan ya itu, dan harus ada berita acaranya teman-teman ya.
Jadi tidak bisa ya memaafkan, saling memaafkan dan telah dimaafkan terus kemudian proses pidananya berhenti ya. Tidak, tetapi harus ada pencabutan. Nah, itu ya, harus dicabut selama Lestiani tetap bertahan dan menginginkan perkara ini tetap untuk diproses hukum, maka permohonan maaf hanyalah suatu alasan untuk meringankan Rizky Bilar ketika perkara ini lanjut ke proses hukum sampai ke pengadilan. Ini hanya sebuah proses atau hal yang dapat meringankan proses hukuman oleh Rizky Bilar ya. Lalu mungkin ada contoh lain juga ya mengenai kasus penganiayaan, seperti misalkan kasus pengeroyokan. Seseorang telah menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok orang, beberapa orang. Nah, ketika dia telah mengalami luka-luka, sakit, terus kemudian dia tentunya butuh biaya perobatan, biaya pengobatan ke rumah sakit atau ke puskesmas. Nah, lalu para pelaku ini atau terduga memberikan biaya santunan, biaya pengobatan ya, atau biaya ganti rugi kepada si korban semata-mata meringankan ya biaya yang timbul akibat ulah mereka. Nah, apakah itu dapat menggugurkan atau menghentikan proses hukum yang sedang berjalan? Tentu tidak ya teman-teman ya. Terkait masalah telah terjadinya perdamaian, saling memaafkan atau memberikan sesuatu dan korban telah menerima biaya ganti kerugian, biaya pengobatan, ini tidak serta-merta dapat menghentikan atau menggugurkan pidananya, karena itu merupakan kewajiban daripada para pelaku ya. Ketika seseorang mengalami kerugian, mengalami luka-luka, maka mereka juga punya kewajiban untuk memberikan biaya santunan, mengobati luka-luka yang timbul. Nah, bukan berarti dengan dimaafkan, saling memaafkan atau memberikan biaya pengobatan atau ganti rugi ini dapat menghentikan proses hukum yang sedang berjalan ya, atau dapat menggugurkan pidananya. Nah, tetapi hal-hal yang sudah dilakukan atau sebagai wujud itikat baik daripada pelaku atau terlapor, ini merupakan suatu pertimbangan bagi hakim atau majelis hakim di pengadilan, apakah para terdakwa ini diberi hukuman yang ringan atau malah justru sebaliknya. Nah, itu teman-teman ya. Oke, demikian apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.